Hai semua, melanjutkan cerita Stellar Transformation. Jangan lupa subscribe. Saat-saat kekacauan, semua raksasa iblis yang lepas di alam menjadi khawatir di dalam. Mereka bahkan tidak bisa menahan diri untuk melihat Wukong Su dengan sedikit tuduhan di mata mereka. Diagram Heaven Sundering sangat penting. Mereka memberikannya untuk diamankan karena mereka percaya pada kekuatannya. Siapa yang mengira hal seperti ini akan terjadi? Beberapa saat yang lalu berita bahwa pegunungan Yinyu hancur total dan 99% murid istana Yinyu terbunuh sudah menjadi pukulan telak bagi Damelian Yu. Sekarang setelah dia mengetahui berita ini, wajahnya tidak bisa menahan pucat lagi. Tapi tampaknya dia masih sedikit tenang semuanya. Tuan Wukong Su tidak salah melakukannya. Jika dia menyimpan diagram penghancur surga pada dirinya, pemimpin klan naga atau penguasa pulau Peng Iblis Song Ju dapat beraksi dan merebutnya dengan mudah. Tapi dia menaruhnya di tubuh iblis biasa sehingga Song Ju dan Fang Tian tidak akan tahu di mana itu. Lord Wukong Su melakukannya untuk melindungi diagram Sundering Surga. Tidak ada yang salah dengan itu. Setelah mendengar Damelian Yu membantunya menjelaskan, Wukong Su memiliki ekspresi yang sedikit lebih baik. Lian Yu melihat ke arah Wukong Su lagi bertanya, Tuan Wukong Su, berapa level iblis bebas yang kamu berikan pada diagram? Dia tidak berada pada level tinggi, hanya iblis pelepas kesengsaraan keempat. Wukong Su tersenyum paksa pada saat saya harus memutar otak mencoba memilih seseorang yang dapat melindungi diagram Sundering Surga. Akhirnya saya menemukan iblis yang lepas ini saat berjalan-jalan di istana Yinyu. Saya menemukan dia dapat diandalkan, jadi saya membuatnya bersumpah dan memberikan mantra pembatasan padanya sebelum memberinya diagram. Kesusahan 4 setan longgar, hanya kesusahan keempat. Api surgawi sangat kuat. Iblis lepas kesusahan keempat hanya dapat menahan 2 atau 3 api surgawi paling banyak. Tetapi menurut berita yang kami terima, jumlah api surgawi yang dilepaskan oleh pendeta surgawi api misterius itu mampu menutupi seluruh pegunungan Yinyu. Kakak Wukong Su, mungkin iblis biasa yang kau pilih tidak bisa menahannya. Iblis api khawatir. Wukong Su frustasi, jika saya tahu bahwa seseorang akan membakar seluruh pegunungan Yinyu dengan api surgawi, saya tidak akan pernah memberikan diagram itu kepada setan bebas kesengsaraan keempat, tidak peduli apapun yang terjadi. Pada saat saya berpikir bahwa ada sedikit perbedaan antara setan lepas dari kesusahan keempat hingga kesusahan keenam atau bahkan kesusahan ke-8 di mata para ahli seperti pendeta Ming Liang klan naga, Fang Tian dan Song Ju dari pengiblis pulau. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa seseorang bisa membakar seluruh pegunungan Yinyu dengan api surgawi? Baiklah, wajah Wukong Su mengeras. Sudah terlambat, tidak peduli apa yang kita katakan sekarang. Tapi ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu menemukan diagram penghancur surga. Api iblis dan beberapa kesusahan 10 dan kesusahan 9 setan lepas, ikuti saya. Kami akan teleportasi kembali ke pegunungan Yinyu dulu. Damelian Yu berkata sambil mengangguk, baiklah, kamu kembali dulu. Saya pikir masalah ini pasti tidak bisa disembunyikan dari pendeta Ming Liang, jadi kami akan segera mengikutimu. Wukong Su menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia iblis api 4 setan pelepas kesusahan ke-10 dan 6 yang kesusahan ke-9 menghilang ke udara tipis di aula secara langsung. Mereka sudah mulai bergegas kembali ke pegunungan Yinyu dengan kecepatan tercepat mereka dengan tujuan mendapatkan kembali diagram Sundering Surga dengan biaya berapapun. Lapisan api ungu menyala di permukaan pegunungan Yinyu. Hanya saja saat ini api ungu sudah jauh lebih lemah dari awalnya. Tapi ketinggian pegunungan telah menurun 10 meter penuh. Bunga, rumputan, pohon, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya ada di 10 meter ini semuanya telah menjadi abu. Dari tampilan saat ini, sisa api surgawi ini masih dapat membakar lapisan batuan yang setebal 2-3 meter, seolah-olah lapisan setebal 10 meter telah terkelupas dari pegunungan Yinyu. Semua istana dan bangunan lain di atasnya telah lenyap. Namun pertempuran sengit sedang terjadi di langit di atas pegunungan. Jangan mendekati pendeta Heavenly Flame, dia sangat bagus dalam pertarungan jarak dekat. Iblis lepas Qiao Yu berteriak dengan keras. Setelah membayar harga dengan kehilangan setan longgar kesusahan ke-8 dan kesusahan ke-7 setan, setan lepas ini akhirnya menyadari hal yang aneh tentang pertempuran jarak dekat Qin Yu. Maka mereka mulai menggunakan semua jenis mantra, segel jimat, dan bahkan pedang terbang untuk menyerangnya dari kejauhan. Akibatnya, 2 bidang cincin penguasa api hitam Qin Yu sekarang hampir tidak berguna.
Bagaimanapun, baik bidang api surgawi dan bidang gravitasi terbatas dalam jangkauan. Semua setan lepas itu berada di luar jangkauan ladang, jadi secara alami Kinyu tidak dapat mempengaruhi mereka. Dalam pertempuran jarak dekat mengandalkan dua bidang dan kemampuan pemulihan tubuhnya yang luar biasa, dia bahkan mampu membunuh iblis bebas. Kesusahan-kesusahan ke-9 yang ceroboh, tapi dia mengalami kesulitan menghadapi bahkan hanya iblis bebas kesusahan ke-8 jika mereka menggunakan serangan jarak jauh. Ada sangat banyak iblis lepas di sekitar sini. Situasi Hou-Fei dan He-Yu sedikit lebih baik daripada Kinyu karena mereka berdua memiliki keterampilan tubuh manuver yang aneh dan Cloud, Butcher Spar, dan Black Stick mereka luar biasa sulit. Hou-Fei bahkan dapat menghancurkan senjata abadi tingkat rendah dengan pukulan tongkatnya. Namun ketika dua dari mereka dikepung oleh lebih dari 10 kesengsaraan setan lepas menggunakan formasi, tangan mereka segera diikat. Tidak baik ekspresi Kinyu agak tidak sedap dipandang. Pertarungan jarak dekat adalah milik Vivi, Xia. Dan kekuatan terkuatku. Kami jauh lebih cepat dari para ahli lain di level kami, tetapi kami tidak memiliki keuntungan besar atas para praktisi yang kehilangan kesusahan ke-8 dalam hal kecepatan. Jika iblis yang lepas ini pergi keluar, mereka pasti bisa melukai kita dengan serius, tapi mereka mengulur waktu. Kinyu sekarang benar-benar mengerti dalam pikirannya. Setan-setan lepas itu mulai mengepung dan menyerangnya beberapa saat yang lalu hanya karena mereka ingin dia terlalu memusatkan perhatian pada pertempuran untuk memikirkan situasi di tempat kejadian dengan hati-hati. Jika tebakannya benar, Wukongsu pasti sudah mendapat pesan tentang apa yang terjadi dengan pegunungan Yinhua. Melawan Wukongsu, aku hanya punya sepotong batu suci berelemen kelas atas. Jika saya berusaha sekuat tenaga dan menggunakannya, saya pasti bisa membunuh Wukongsu, tapi bagaimana saya bisa membunuh pendeta Ming Liang nanti? Jadi saya tidak punya pilihan selain terus menahan diri untuk beberapa waktu. Mudah-mudahan semuanya akan berkembang seperti yang saya harapkan. Sekilas Kinyu memahami situasi di tempat kejadian di telapak tangannya. Vivi Xiao He, bersiaplah untuk pergi ke rumah abadi Kinyu. Sixin, kau dan saudara-saudaramu juga tidak boleh menolak daya tarik mansion. Dia memberitahu yang lain melalui komunikasi indera suci. Adapun kilin tinta, dia sudah mengirimnya ke Kinyu Immortal Mansion sejak awal, yang bahkan segera membingungkan iblis yang pas itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Kinyu Hou-Fei tahu bahwa dia tidak bisa terus bertempur seperti ini karena jika dia melakukannya kemungkinan dia benar-benar akan ditangkap oleh musuh. Sial, hancurkan tongkat kakekmu. Hou-Fei memanfaatkan momen terakhir pertempuran untuk melepaskan kemampuan bertarungnya yang terkuat. Tongkat hitamnya diayunkan dengan ganas pada setan bebas kesusahan ke-7 dengan kekuatan yang luar biasa memotong udara yang kacau. Iblis lepas itu terbang mundur tanpa berpikir. Semua iblis lepas ini sekarang sudah tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan kelompok ini, dan hanya serangan jarak jauh yang efektif melawan lawan ini. Dengan teriakan yang dalam, Kinyu tiba-tiba menyerang setan lepas yang mengelilingi dan menyerang Hou-Fei dan He-Yu seperti bola api besar. Setan-setan lepas itu semuanya terbang mundur karena mereka tahu bahwa mereka tidak boleh mendekati api surgawi pendeta ini dengan cara apapun. Bahkan sekarang mereka masih belum mengetahui identitas asli Kinyu. Pergilah Kinyu terbang ke wajah dua saudara laki-lakinya dan mengirim mereka ke Kinyu Immortal Mansion langsung dengan pikiran. Ketika iblis-iblis lepas itu melihat dua musuh besar mereka menghilang secara tiba-tiba begitu saja, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Perlu diketahui bahwa ruang medan perang saat ini sangat tidak stabil karena begitu banyak iblis lepas ambil bagian dalam pertempuran. Menggunakan teleportasi dalam situasi ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Melihat Hou-Fei dan He-Yu lenyap, para iblis yang lepas bahkan berpikir bahwa mereka telah berpindah tempat. Kali ini Sixin, Si Bing, dan Si San telah bertarung dengan sangat baik. Bola mata mistik di tubuh mereka secara alami membentuk Extreme Ice Armor yang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Selain itu, bola mata mistik secara alami dapat membentuk alam es Extreme. Umumnya siapapun yang dikelilingi oleh tiga si bersaudara di alam es Extreme akan mengalami penurunan kekuatan serangan secara tiba-tiba karena kesasan alam es Extreme. Namun sebagai singa es yang ekstrim, tiga bersaudara tersebut menjadi lebih kuat berkat lingkungan di alam es ekstrim.
memiliki Extreme Ice Armor untuk pertahanan lingkungan menguntungkan yang disediakan oleh Extreme Ice Realm dan kekuatan penetrasi yang menakjubkan dari senjata abadi tingkat rendah yang disebut Sword Blade Alls 3. Singa es ekstrim secara tak terduga mampu mengelilingi 5 atau 6 kesengsaraan ke-7 membebaskan setan di alam es ekstrim dan perlahan-lahan melecehkan mereka sampai mati. Tapi mereka juga mengalami luka-luka. Mendengar apa yang dikatakan Kinyu 3, si bersaudara segera menghapus alam es ekstrim. Begitu mereka melakukan ini, Kinyu datang dengan sangat cepat seperti bola api. "Pergilah!" Dia berteriak dengan suara yang dalam. Tidak menolak daya tarik dari Kinyu Immortal Mansion sedikit pun, 3 si bersaudara menghilang ke udara tipis. 3 orang ini juga tidak ingin hidup lagi. Setan-setan lepas itu tercengang. Karena pertempuran itu, ruang medan perang menjadi sangat kacau. Jangankan kalau 2 lawan mereka menggunakan teleportasi beberapa saat yang lalu, sekarang 3 lainnya tiba-tiba berpindah tempat. Apakah mereka mencari kematian mereka sendiri? Pendeta Heavenly Flame itu adalah satu-satunya yang tidak bodoh di antara mereka. Kyaoyu dan iblis liar lainnya semua berpikir begitu dalam pikiran mereka. Jangan biarkan pendeta Heavenly Flame lolos. Jika para senior itu tidak melihat pelakunya saat mereka kembali, itu akan sangat buruk bagi kami. Kyaoyu memberitahu iblis bebas lainnya menggunakan akal iblisnya. Segera mereka mulai menyerang lagi dengan meluncurkan semua jenis mantra dan segel jimat. Tapi Kinyu secara alami tidak ingin melawan mereka lagi. Tanpa penundaan dia bergegas turun dengan menyelam. Jelas dia ingin kabur dengan melakukan ini. Namun semua setan lepas tahu bahwa Kinyu pandai dalam pertempuran jarak dekat sehingga mereka tidak mau melawannya dari jarak dekat dan hanya mengejarnya dari jarak jauh. Tapi ketika Kinyu melarikan diri dan setan lepas mengejarnya, aura besar tiba-tiba mendorong ke bawah dari seluruh langit. Siapa pendeta? Heavenly Flame. Suara dalam yang mengandung amarah bergema di langit. Pada saat yang sama, langit di atas Kinyu terhalang oleh awan darah. Bau berdarah mereka membuat Kinyu merasa busuk saat masuk ke hidungnya. Tidak bagus, dengan begitu banyak awan darah ini seharusnya menjadi nomor 1 setan lembar Wukongsu. Jika dia menyusulku, aku sama sekali tidak punya kesempatan untuk lari menyelamatkan diriku. Menilai dari aura itu saja, Kinyu telah menyimpulkan bahwa dia jelas bukan tandingan Wukong. Kali, dan jarak di antara mereka terlalu besar. Pada saat ini, setan lepas Kyaoyu segera berkata melalui indera iblisnya, Tuan Wukongsu, orang yang melarikan diri itu adalah pendeta api surgawi. Ini hanya membuatnya berpikir untuk melakukan ini, sehingga perhatian Wukongsu langsung terfokus pada Kinyu yang melarikan diri. Melarikan diri? Anda sedang mencari kematian Anda sendiri. Wukongsu mengibaskan lengan bajunya, sinar merah darah ditembakkan ke Kinyu seperti kilat. Ini sangat cepat dan tak terbayangkan. Meskipun reaksi Kinyu cepat, dia masih tertembak oleh lampu merah darah itu. Di langit itu, Kongsu memberikan senyum percaya diri, matanya memiliki sedikit rasa haus darah. 10 jarinya kemudian menembakkan berbagai berkas cahaya berwarna merah darah secara bersamaan. Mereka membuat ruang di sekitar Kinyu mulai bergidik. Pada saat yang sama, 2 di antaranya menembus tubuhnya. Wukongsu percaya bahwa pendeta Heavenly Flame pasti mati setelah dipukul olehnya dengan gerakan ini. Kinyu saat ini jatuh tanpa daya seperti layang-layang yang rusak. Ruang di sekitarnya masih dalam keadaan sangat goyah. Kakak Wukongsu di mana dia? Sekarang iblis api dan kesusahan ke-10 dan kesusahan ke-9 setan yang lepas, semuanya datang bergegas. Mereka kembali lebih lambat dari Wukongsu. Dia sudah mati, dia sudah berakhir. Wukongsu menunjuk dengan percaya diri ke tempat di mana Kinyu baru saja mendarat. Tapi sekarang tidak ada orang di tempat itu. Wukongsu tercengang. Bagaimana bisa seseorang yang sudah mati pasti lenyap? Kyaoyu segera berkata, Tuan Wukongsu, barusan saya melihat pendeta Heavenly Flame jatuh ke tanah setelah menerima pukulan dari Anda. Tapi kemudian dia menghilang ke dalam hutan pegunungan itu dengan jatuh. Lenyap? Sekarang ruangnya bergetar, jadi menggunakan teleportasi pasti akan membunuhnya. Dia harus bersembunyi di tempat tertentu, tapi dia salah jika dia pikir dia bisa lepas dari indera iblisku. Wukongsu tertawa dingin, perasaan iblisnya menyebar ke segala arah dengan cepat. Karena dia adalah iblis bebas kesusahan ke-12, akal iblisnya memiliki jangkauan yang luar biasa besar. Dia tidak percaya ada orang yang bisa terbang keluar dari area yang dicakup oleh indera iblisnya dalam waktu sesingkat itu. Tidak ada siapa-siapa. Wajah Wukongsu berubah warna.
Dia mencari lagi dengan tidak percaya, tetapi hasilnya tetap sama. Api surgawi pendeta itu tiba-tiba menghilang begitu saja di depannya. Wukongsu sama sekali tidak tahu bahwa tidak jauh dari tempat Qin Yu mendarat ada batu pecah tertentu di tengah. Batu pecah lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Itu terlihat sama dengan batu lainnya, tetapi sebenarnya ini adalah Qin Yu Immortal Mansion. Di dalam rumah abadi Qin Yu terlalu kuat. Ketika Qin Yu berpikir tentang apa yang baru saja terjadi, gelombang ketakutan menyapu hatinya. Jika dia tidak mencoba yang terbaik untuk mengelak pada saat yang genting itu, mungkin berkas cahaya merah darah terakhir mungkin akan menembus lubang melalui dantiannya. Dia sama sekali tidak tahu konsekuensi dari planet yang ditembus dantiannya. Dapur luka dalam yang serius mereka telah sembuh sepenuhnya berkat ketahanannya yang luar biasa. Apakah kamu baik-baik saja, kakak? Hovi, Heiyu, dan yang lainnya bergegas menghampirinya. Qin Yu berkata dengan sungguh-sungguh dengan sedikit menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Tapi sekarang kita tidak bisa keluar karena para ahli dari sisi lepas telah kembali. Wukongsu sendiri bisa membunuh kita dengan mudah dan ada juga ahli kesusahan ke-10 dan kesusahan ke-11. Kami akan berada dalam bahaya besar jika menghadapi salah satu dari mereka. Fellow Taoist, Heavenly Flame adalah sesuatu yang luar biasa. Holfei menggosok dagunya dan berkata sambil mengerutkan kening, kamu benar. Wukongsu itu sangat kuat, lagi pula dia adalah iblis bebas kesusahan ke-12. Sekelompok besar ahli lepas lainnya juga telah kembali. Sekarang kita tidak bisa menginjak-injak iblis biasa itu lagi. Dia kemudian berkata kepada Qin Yu sambil tertawa, tidak perlu banyak berpikir, kakak. Mari bersantai di Qin Yu Immortal Mansion untuk beberapa waktu dulu. Mengingat mantra pembatasan yang dibuat oleh Kaisar Abadi Nian di masa lalu, bagaimana mungkin iblis yang lepas dari kesengsaraan ke-12 dapat menemukan kita? Saya tidak percaya bahwa Wukongsu Vela dapat menelusuri dengan indera iblis siang dan malam. Ada senyum tipis di wajah Qin Yu bersantai untuk beberapa waktu. Tidak, kita harus pergi larut malam ini, larut malam. Begitu mendesak. Hovi ragu. Kamu ingin menjadi penyebar api lagi, kakak? Heiyu melihat Qin Yu. Hanya Xiao Hei yang mengerti aku, Qin Yu berkata sambil tersenyum. Ketika Heiyu mendengar bahwa apa yang ingin dilakukan Qin Yu benar-benar sama dengan apa yang dia pikirkan, matanya langsung berkilauan. Di satu sisi Hovi juga mengerti. Setelah sedikit merenung, dia menatap Qin Yu dengan mata berkobar, kamu sangat kejam, kakak. Qin Yu tersenyum acuh tak acuh, sangat kejam. Ini bukan kejaman. Hovi bukan anggota klan Qin, jadi dia sama sekali tidak tahu betapa pentingnya klan Qin bagi anggotanya. Ketika dia masih kecil, dia sudah tahu betapa berat tanggung jawab ayahnya sebagai pemimpin klan Qin. Semua ini demi klan Qin. Qin Yu sebagian besar harus disalahkan atas klan Qin yang menderita begitu banyak kerugian kali ini. Wukongsu pendeta Ming yang matanya berkilau karena dingin. Generasi muda menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari 90% anggota klan saya terbunuh. Mereka tidak peduli tentang pembantaian yang tidak disengaja, jadi sekarang saya akan membuat mereka menghadapi konsekuensi yang mengerikan dari itu. Sin berpindah, temukan teman dekat atau teman sekolah Suhei dan tanyakan pada mereka siapa yang memiliki slip giok jiwanya. Kita hanya perlu melihat slip giok jiwanya untuk mengetahui apakah dia hidup atau mati. Jika dia masih hidup, kemungkinan besar Heaven Sundering Diagram masih ada di tubuhnya. Jika dia sudah mati dan para iblis yang lepas di bawah tidak dapat menemukan diagramnya, maka kemungkinan besar itu sudah diambil oleh pendeta Heavenly Flame. Ketika Wukongsu mengucapkan kalimat terakhir, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Api surgawi pendeta misterius melarikan diri dari tangannya dan bahkan lebih buruk mampu melakukannya karena cerobohannya. Jika Heaven Sundering Diagram benar-benar diambil pendeta Heavenly Flame, dia harus bertanggung jawab besar untuk ini. Pendeta Heavenly Flame sepertinya tidak kuat sama sekali, tapi entah bagaimana dia bisa melepaskan begitu banyak api surgawi dalam nafas. Wukongsu jengkel, tidak ada yang tahu berapa banyak api surgawi untuk mencukur lapisan tebal dari seluruh pegunungan Yinyu. Namun begitu dia berpikir tentang bagaimana pendeta Heavenly Flame yang misterius itu tiba-tiba lenyap setelah menerima pukulan darinya, dia menjadi ragu-ragu, mungkinkah pendeta Heavenly Flame ini adalah serigala berbulu domba. Dia berpura-pura menjadi orang yang lemah, tapi sebenarnya ingin mengeksploitasi pertempuran antara kami dan Gunung Qingsu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil.
Pada saat ini melalui pemancar Pei Yan sedang berkomunikasi dengan Damelian Yu yang memimpin pasukan iblis lepas untuk bergegas kembali ke kejauhan. Tuan Wukongsu, dia berkata dengan penuh semangat, wajahnya penuh kegembiraan. Tuan Wukongsu, baru saja saya memberitahu Nyonya tentang apa yang terjadi di sini. Dia sudah bertanya pada seorang paman master dari iblis bebas Xu He dan menemukan darinya bahwa Xu He pasti masih hidup. Hidup. Wukongsu tidak bisa menahan nafas lega secara diam-diam. Dia lalu bertanya dengan terburu-buru, lalu bisakah sekolah Xu He mengetahui di mana dia sekarang? Mereka tidak tahu keberadaannya. Semua ahli di sekolah Xu He mencoba mengirim pesan kepadanya, tapi mereka tidak bisa melewatinya. Sepertinya dia tidak dapat menerima pesan apapun. Wajah Pei Yan penuh keraguan apakah ada tempat yang dapat menghalangi pengiriman pesan. Tentu saja ada Wukongsu, memberikan senyuman yang tenang. Beberapa tempat khusus seperti rumah besar abadi benar-benar terisolasi dari dunia luar, bahkan pemancar tidak berguna di tempat-tempat itu. Belum lama ini api surgawi mulai menyala, tapi sekarang saya tidak dapat menemukan aura Xu He sama sekali, dan saya juga tidak tahu di mana dia. Wukongsu sebenarnya merasa agak tertekan di dalam. Dia tidak bisa tidak memikirkan pendeta Heavenly Flame. Reverend Heavenly Flame, kali ini kamu benar-benar membuatku kesal. Matanya berkilau dengan sinar merah darah. Setelah sekian lama getaran dan suara pecah terdengar dari bawah permukaan pegunungan Yinyu. Tiba-tiba ujung gunung terbelah menjadi dua dan sebuah bentuk pedang besar terbang keluar darinya. Bentuk pedang itu tingginya beberapa puluh meter dan lebar 2 sampai 3 meter. Bahkan ada siluet manusia di dalam bentuk pedang. Melihat manusia ini yang tiba-tiba muncul, mata Wukongsu keluar dari kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru Xu He. Iblis lepas yang baru saja keluar dari pedalaman pegunungan Yinyu tidak lain adalah Xu He, penjaga diagram penghancur surga. Bentuk pedang besar itu mulai menghilang, perlahan menampakkan manusia itu di dalamnya. Ini adalah pria muda yang sedikit gemuk seperti bayi Tuan Wukongsu. Xu He terbang ke Wukongsu, wajahnya penuh kegembiraan. Aku akhirnya bertemu denganmu lagi, Tuan. Barusan api surgawi itu ada di seluruh langit dan bumi, jadi saya khawatir sampai mati. Di mana diagram sundering surga? Wukongsu bertanya tanpa berpikir. Yang paling dia khawatirkan adalah diagram. Iblis lepas Xu He langsung berkata, diagram penghancur surga aman. Saya tahu betul bahwa diagram ini tidak boleh jatuh ke tangan musuh, bahkan jika saya harus mati. Pada awalnya saya ingin pergi ke bagian utama pegunungan dengan seni melarikan diri, tapi ada banyak mantra pembatasan yang dipasang di istana Yinyu, jadi saya tidak bisa menggunakan seni melarikan diri. Wukongsu tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Mantra pembatasan ini melindungi istana Yinyu dengan membuat musuh tidak mungkin menggunakan seni melarikan diri untuk masuk dan meluncurkan serangan diam-diam. Tetapi ketika api surgawi menyerbu istana Yinyu, sejumlah besar iblis yang lepas dibakar sampai mati, karena pada saat itu mereka tidak dapat melarikan diri ke bagian utama pegunungan. Api surgawi ada di seluruh langit dan bumi, sehingga setan-setan lepas itu dan murid-murid istana Yinyu pada dasarnya tidak bisa bergerak. Jika mereka tidak bisa jatuh ke tanah, mereka pasti akan mati. Baiklah, berikan diagram Heaven Sundering. Sekarang identitas Anda telah terungkap, sehingga Anda tidak layak untuk menyimpannya lagi. Wukongsu berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun Xu He diam, dia menyukai harta karun ini karena memiliki energi pelindung Heaven Sundering Sword. Dia semakin takut pada Wukongsu. Jadi meski ada ketidakmauan di dalam hatinya, dia segera melepas ikatan darah antara dirinya dan diagram dengan ekspresi hormat, lalu menyerahkannya ke Wukongsu. Setelah menerima diagram sundering surga, Wukongsu merasa jauh lebih santai di dalam. Oh, dia dengan cemberut membalikkan tangannya. Objek yang mirip dengan pemancar muncul. Kakak Wukongsu, pasukan iblis lepas yang dipimpin oleh Damelian Yu, tampaknya menderita kerugian. Iblis api terbang ke Wukongsu dari bawah. Ketika Wukongsu menerima pesan Damelian Yu, dia juga menerimanya. Isi pesannya sangat sederhana. Setelah Wukongsu, iblis api, dan beberapa ahli lainnya pergi, Damelian Yu mengumpulkan pasukan iblis yang lepas. Mereka kemudian mundur dari Gunung Qingsu dan bergerak menuju pegunungan Yinyu. Tapi pendeta Mingli yang seharusnya juga mengetahui apa yang terjadi pada pegunungan Yinyu, jadi dia memanfaatkan kesempatan ini untuk memimpin pasukan abadi yang lepas untuk bergegas keluar dari formasi 10 pengembangan ilusi dan mengejar mereka.
Selama pengejaran pasukan iblis yang lepas dan pasukan abadi yang lepas mulai saling bertarung lagi. Berbeda sekali dengan pertempuran sebelumnya, kali ini pasukan iblis yang lepas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini karena lebih dari separuh ahli kesusahan ke-11 dan kesusahan ke-12 di sisi iblis lepas sudah pergi terburu-buru ke pegunungan Yingyu sebelumnya. Akibatnya, para ahli super di sisi keadian menjadi sangat agresif, terutama pendeta Mingliang yang tidak tertandingi oleh siapapun. Dipaksa. 2. Mandia tidak punya pilihan dan Melian 2 meminta bantuan dari Wukong Suwo. Semuanya kami telah menemukan diagram penghancur surga sehingga misi kami tercapai. Tapi tanpa kita kemampuan bertarung, pasukan iblis yang lepas telah menurun drastis. Selain itu, pasukan iblis yang lepas dikepung dan diserang oleh makhluk abadi yang lepas. Jadi tolong cepat ke medan perang dengan kecepatan tertinggi kalian semuanya. Wukong Su segera memberitahu iblis bebas lainnya melalui indera iblisnya. Tepat setelah itu dia iblis api Peiyan dan para ahli lainnya bergegas ke medan perang menggunakan teleportasi. Sisi abadi yang lepas dan sisi iblis yang lepas telah bertarung lebih dari beberapa ratus ribu li dalam perjalanan dari Gunung Qingsu ke pegunungan Yingyu. Lebih dari 10.000 praktisi lepas telah terbunuh atau terluka. Di jalan ini beberapa puluh ribu Xiusenis umum telah menderita kerusakan tambahan dan jumlah manusia yang terkena dampak bahkan telah melampaui beberapa puluh juta. Dalam perjalanan darah mengalir di sungai dan ledakan terdengar tanpa henti seperti guntur. Haha, Lian Yu, hari ini aku akan membuat sisi iblis lepasmu mengingat betapa menakutkannya kami para Xiuxianis selamanya. Pendeta Mingliang seperti matahari yang menyilaukan. Di medan perang ini dia adalah makhluk yang tak terkalahkan. Kehadirannya sangat meningkatkan moral dari sisi abadi yang longgar karena dia dapat dengan santai menangani hampir semua ahli jalan iblis yang tangguh di sini. Adalah satu-satunya di pihak iblis yang berhasil melawannya. Mingliang, jangan terlalu sombong. Teriakan suara marah menenggelamkan tawa keras pendeta Mingliang. Itu bergema di seluruh medan perang yang luasnya beberapa ribu li. Pada saat yang sama, bau darah yang mengerikan dengan cepat menyebar ke seluruh tempat saat seberkas cahaya merah darah melesat dari cakrawala di kejauhan. Sasarannya tidak lain adalah pendeta Mingliang. Berbagai berkas cahaya lainnya juga melesat mengikuti berkas cahaya berwarna merah darah itu dari dekat. Tuan Wukong Su telah datang. Itu Tuan Wukong Su. Kekuatan sisi iblis yang lepas meningkat pesat dengan segera. Pendeta Mingliang mengucapkan dingin seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya putih yang menyilaukan menerangi berkas cahaya berwarna merah darah iblis lepas yang tak terhitung jumlahnya, dan makhluk abadi yang lepas hanya bisa melihat cahaya merah darah dan cahaya putih membombardir satu sama lain, terjerat satu sama lain dan menyebabkan ledakan tanpa henti. Singkatnya, tidak ada yang berani datang dalam beberapa puluh li dari tempat di mana dua berkas cahaya sedang bertarung, tapi ruang itu belum hancur. Sangat kuat Wu Hei tidak bisa membantu menyempitkan matanya. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa pendeta Mingliang dan Wukong Su tidak membuang energi yang berlebihan saat saling menyerang. Pengendalian energi mereka dalam setiap gerakan sangat akurat. Hanya karena inilah ruang tersebut tidak dihancurkan setelah beberapa saat. Dua berkas cahaya itu bergerak menjauh. Yang merah darah berubah menjadi nomor 1, ahli jalan iblis Wukong Su yang jubah merah, darahnya mengepak. Yang putih berubah menjadi nomor 1, ahli dari jalan abadi pendeta Mingliang yang mengenakan jubah biru pucat. Qin Yu diam-diam muncul di hutan pegunungan terpencil di pegunungan Yingyu sendirian. Jika saya menebak dengan benar, ketika insiden besar terjadi di pegunungan Yingyu, jaringan intelijen pendeta Mingliang pasti telah mempelajarinya. Dia kemungkinan besar seharusnya juga mengetahui bahwa beberapa ahli dari sisi iblis longgar telah kembali sebelumnya. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendatangkan malapetaka pada sisi iblis yang lepas, dia akan menjadi orang yang benar-benar bodoh. Qin Yu melirik pegunungan Yingyu yang sudah terpencil, ada senyum tipis di wajahnya. Tepat setelah itu, mengendarai senjata abadi kelas menengahnya, dia bergegas menuju Gunung Qingsu dengan kecepatan tercepatnya. Semuanya ada di telapak tangannya. Setelah terbang beberapa saat, dia melihat sisi iblis lepas dan sisi abadi yang lepas bertarung di kejauhan dan segera mengambil jalan memutar. Pertarungan ini sangat sengit. Saya bertanya-tanya berapa banyak praktisi lepas yang telah meninggal. Dia telah terbang setidaknya 100.000 li dan terkejut melihat banyak sekali anggota badan yang terputus dan genangan darah hitam yang kering di jalan. Sebagian besar yang mati di sini mungkin adalah manusia biasa, tapi beberapa iblis lepas pasti terbunuh.
Pendeta Ming Liang benar-benar kejam. Dia telah mengejar iblis, lepasinya jarak beberapa ratus. Dibully kali ini dia benar-benar menikmati dirinya sendiri, tapi jatuh ke dasar jurang. Dari puncak gunung ini adalah jenis yang paling menyiksa pengalaman. Tak lama kemudian Qin Yu tiba di Gunung Qingsu karena makhluk abadi yang lepas sudah pergi untuk mengejar sisi iblis. Yang lepas murid kuil Qingsu semuanya telah keluar dari formasi 10 ilusi pembangunan dan mulai merapikan sekolah pasca perang mereka. Kuil Qingsu sekarang dalam situasi yang jauh lebih baik daripada istana Yingyue. Murid elit dan sangat banyak ahli bersembunyi di formasi ilusi 10 pengembangan sehingga menderita kerugian yang sangat sedikit. Apa itu kakak senior? Api ungu. Saudara laki-laki junior mengangkat kepalanya melihat kumpulan api ungu yang jatuh sangat cepat dari langit dan berkata dengan ragu kakak senior juga berhenti. Ah, itu api surgawi. Wajahnya menjadi sangat pucat dalam sekejap mata. Segera setelah masa pertama api surgawi mendarat lebih dari 100 bola api ungu besar ditembak jatuh di Gunung Qingsu. Hanya dalam beberapa saat seluruh wilayah udara Gunung Qingsu telah dipenuhi dengan bola api yang berjatuhan yang tak terhitung jumlah. Tiba-tiba gunung itu berubah menjadi lautan api surgawi. Sisi iblis lepas dan sisi abadi yang longgar akhirnya setuju untuk melakukan gencatan senjata. Tapi ahli super seperti Wukongsu dan pendeta Ming Liang masih saling mengejek. Siapa pendeta Heavenly Flame itu Ming Liang? Dia menghancurkan markas besar istana Yingyue dan pembunuhan Yingyue. Damelian Yu berkata dengan dingin, haha, tentu saja pendeta Heavenly Flame adalah ahli luar biasa di sisi keabadian kita yang lepas. Menghancurkan kejahatan dan menegakkan keadilan adalah apa yang harus kita lakukan sebagai makhluk abadi yang lepas. Fellow Taoist Heavenly Flame benar-benar melakukannya untuk kepuasan semua orang. Pendeta Ming Liang sangat berpuas diri ketika dia masih di istana surgawi dan menerima berita dari Xiuxianis biasa di luar bahwa pegunungan Yingyue telah dihancurkan. Wah, api surgawi, dia langsung senang dan tahu bahwa kesempatan untuk menyerang balik telah datang. Saat ini dia masih sangat berterima kasih kepada pendeta surgawi api misterius di dalam hatinya. Menghancurkan kejahatan dan menegakkan keadilan, Anda mengatakannya dengan baik. Tapi kuil Qingsu, aku itu buruk kakak senior, situasinya buruk. Di satu sisi setelah pendeta Ming San melihat transmitternya seluruh wajahnya menjadi pucat hingga tidak berdarah. Sementara itu Damelian Yu juga menerima pesan, bagaimanapun dia juga menanam beberapa mata-mata di sekitar Gunung Qingsu. Begitu dia melihat pesan ini, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia segera melihat pendeta Ming Liang dan tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Menghancurkan kejahatan dan menegakkan keadilan, sungguh penghancur kejahatan dan penegak keadilan. Fellow Taoist Heavenly Flame adalah sesuatu yang luar biasa. Dia teman baik sayang sekali. Gunung Qingsu Anda juga telah direduksi menjadi kekacauan total oleh api surgawi. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.